Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi anak-anak yang soleh, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan lahir dari pesantren ini ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam linakuna minal muttaqin. Walladzina anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan liyufarriqa bihi bainal haqq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratihim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safatullah, assalamu alayka ya khaira khalqi, assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rasul wa rahmatullah wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'u ay tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wala quwwata illa billahil siyadatu raisul jalasah al-asjidatul kiram al-ahbabus syarifah ikhwani fillah hafizakumullah jami'an mataakumullah bisihah wal afiyah. Usyhidullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, mohon maaf tuan guru tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus ini guru saya, saudara saya Ustaz Firman. Saya mengatakan Ustaz Firman, bukan Abang Firman. Ustaz Haji Firman, kemudian Dr. Buya Tamrin. Sehat Buya? Insya Allah ya. Berapa umur Buya sudah? Allah berkah insya Allah ya. Kemudian kiai saya Ustaz Syarifuddin. Nah, ini guru saya di pesantren dulu, semua Ustaz Iqdad dan seluruh asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf ya. Semua para wali murid, wali santri yang hadir, mudah-mudahan yang hadir ke pesantren ini malam ini insya Allah bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Takbir! Takbir! Ingat, takbir itu bahaya loh. Takbir itu bahaya. Daksun pernah mau dibunuh sama siapa? Daksun. Nabi pernah mau dibunuh sama Daksun. Pernah dengar kisahnya? Pernah dengar? Enggak diajarkan ya Ustaz. Ketika Daksun ingin membunuh Nabi Muhammad, apa kata Daksun? Hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Rasul mengatakan Allah. Tidak disambung. Tidak sambung. Kalau Rasul menyambung kalimat Allahu Akbar, ini pembuluh darah Daksun pecah. Apa? Pecah. Tidak disambung. Kenapa? Rasul tahu dia akan mendapat hidayah. Jatuh. Kemudian Rasul balik bertanya, wahai Daksun, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Berdiam Daksun. Akhirnya Daksun dapat hidayah. Begitu juga kemerdekaan negeri yang kita cintai Indonesia ini berkat teriakan Allahu Akbar melalui para mujahidin mujahidat, pahlawan-pahlawan yang mereka berjihad mencari ridhonya Allah untuk kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Dulu yang berperang para ulama, santri-santri
Mereka berteriak dengan teriakan Allahu Akbar. Bambu runcing melawan pesta. Mungkinkah menang bambu runcing? Impossible. Tapi karena teriakan Allahu Akbar, mereka berjihad mencari ridhonya Allah untuk kemerdekaan negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Alhamdulillah, Belanda, semua musuh-musuh penjajah, semuanya kalah dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Ternyata mereka mati dengan teriakan Allahu Akbar, pecah pembuluh darahnya. Karena kalimat Allahu Akbar kalau diucapkan oleh ulama seperti Buya kita, Buya Tamrin, guru-guru kita ini sangat bahaya. Fahim tuh? Fahimna. Alhamdulillah, hari ini hari apa? Yaumul Jum'ah 17 Ramadan, pas turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya sesuai kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, ingat, Al-Quran secara keseluruhan turunnya di malam Lailatul Qadar. Perhatikan, Anzala itu artinya apa? Allah turunkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua 30 juz, 114 surah, turun dari Lauhul Mahfuz ke alam dunia, semua all in disebut dengan anzala. Sementara nazala itu turunnya kepada baginda Nabi. Yang pertama ayatnya Iqra, itu yang pertama turun. Iqra turunnya kapan? Hari Jumat 17 Ramadan. Turunnya bertahap-tahap sesuai dengan kebutuhan. Ingat, pedoman kita adalah Al-Quran hudan. Apa arti hudan? Petunjuk yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, lan tadilu abada. Sungguh sampai kiamat pun kita tidak akan sesat, kita akan selamat, bahagia, sukses. Bahkan orang yang baca Al-Quran sehat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lilmu. Kami turunkan Al-Quran untuk obat jasmani dan roh. Kadang-kadang Al-Quran dipakai untuk mengusir setan. Padahal itu obat jasmani dan roh. Jelas. Ali Imran ayat berapa? Ada yang tahu? Ayat berapa? Ali Imran ayat 3. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat bagi kita semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la wallahu akbar. Al-Quran tertulis itu Allah jaga melalui farhul fajr dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Adanya Al-Quran, terciptanya peristiwa alam raya ini yang semuanya ada dalam Al-Quran, termasuk perang Palestina, termasuk serangan Amerika Israel ke Iran, ada dalam Al-Quran. Buka surah Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi, ayat 22. Ada yang hafal? Ma asoba. Perhatikan kalimatnya. Ma asoba min musibah
Ingat ya, min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika ala yasir. Musibah, jodoh, rezeki, maut, apapun yang terjadi di muka bumi ini semua sudah tertulis dalam lauhul, dalam takdir kami, dalam iradah kudrah kami. Kita saja yang terkejut. Tidak ada yang kebetulan. Orang yang berkebetulan orang yang tidak bertu dalam 5 waktu 17 rakaat 17 kali kita menyatakan dalam solat alhamdulillahirabbil peristiwa langit bumi ini dalam Rabbil Alamin, Rabba yurabbi, Allah yang mengaturnya. Maka itu jangan coba sok-sok ngatur. Ya, kalian sekarang dididik agar kalian menjadi orang agar kalian menjadi orang jangan pernah melawan guru. Paham tuh? Kalau kalian menjadi orang hebat, mau jadi orang sukses, taati guru, apalagi kedua orang tua nak. Ingat nak, ternyata orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang taat kepada kedua orang tua, dia akan menjadi orang hebat, akan menjadi orang sukses. Jangan pernah durhaka dengan orang tua. Jangan pernah durhaka dengan orang tua. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, kalau kita durhaka dengan orang tua, hidup kita sengsara, tidak berkah. Kalaupun kita berbisnis, berusaha, tidak diridhoi sama orang tua, durhaka sama orang tua, jatuh bangun, gali lubang tutup, apalagi kepada guru, nanti ilmunya tidak berkah. Nak, minta doa nak sama ayah ibu. Doa mama untuk anak sangat mustajab. Ibunda, doakan anak bunda. Walaupun bunda saya tahu ada yang tidak hafal Al-Quran, doakan anak agar anak kita bisa menghafal 30 juz. Ternyata doa mama sangat amat mustajab. Doa mama untuk anak bagaikan doa Rasul untuk umatnya. Doa mama, ayah doakan anak. Biarkan anak kita yang memandikan jasad kita nanti. Biarkan darah daging kita, keturunan kita yang mengkafani tubuh kita, jangan orang lain. Biarkan anak kita yang kita didik di sini menjadi imam untuk sholat jenazah untuk kedua orang tua kita. Sudah pandai kafan mayat? Sudah pandaikah kalian mengkafani mayat? Sudah diajarin Tuan Guru? Sudah diajarin. Ya, semua di sini diajarin nak. Insya Allah, ya, kalian nanti yang mengkafani kedua orang tua kalian, ya, yang menjadi imam untuk jenazah kedua orang tua kali. Mumpung ayah ibu kalian masih hidup nak, layanilah orang tua, jangan melawan orang tua. Gak akan jadi orang hebat, tidak akan sukses kalau kita durhaka nak. Apapun yang kita lakukan nak, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini nak, minta maaf kepada kedua orang tua, minta doa kedua orang tua. Alhamdulillah, semua di sini tadi luar biasa, menghafal Al-Quran luar biasa. Satu huruf kita baca Al-Quran mendatangkan 10 alif lam mim. Berapa huruf? 30 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, beda. Baca Al-Quran di bulan suci Ramadan dengan bulan lain beda, jauh, sangat jauh. Ya, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, kita akan selamat, bahagia, sukses. Tapi kalau kita mencampakkan Al-Quran, maka kita akan dihina. Makanya negeri ini Indonesia dan kepemerintahan kita kalau mengaplikasikan hukum Allah dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan kepemerintahannya, insya Allah Indonesia, pemerintah kita akan dimuliakan oleh Allah,
akan diangkat oleh Allah. Musibah demi musibah jauh di Indonesia. Tapi kalau negeri kita mencampakkan Al-Quran, maka Indonesia pun akan dihinakan. Dahsyatnya Al-Qur'an. Makanya di sini kalian nak dididik. Yang pertama, apa yang dididik di sini? Akhlak, sopan santun, dan budi pekerti. Ingat, di pesantren ini yang diajarkan yang pertama adalah adab, akhlak, sopan santun. Yang kedua, baru diajarkan kemandirian. Apa? Bangun sendiri, nggak perlu di sini pakai lonceng ya, Ustaz Firman. Nggak perlu dibangun bangun sendiri, mandi sendiri. Masih ada yang dimandikan sama Ustaz di sini? Alhamdulillah, semua sudah mandiri. Sudah mandiri. Yang kedua, kemandirian harus sebelum kalian diterjunkan ke masyarakat, sebelum kalian diterjunkan nanti kemana-mana pun, kalian sudah mandiri itu bisa jadi ringan tangan, ringan kaki. Kalau ada yang sakit, kalian tolong. Kalau ada yang tabrak, kalian bantu bawa ke rumah sakit bidadari. Paham? Ringan tangan. Ada sampah, ambil. Tangan harus ringan, kaki harus ringan, mulut harus akhlak yang mulia. Kalau kalian ringan tangan, ringan hati, ringan kaki, sopan santun baik, insya Allah kalian tamat di sini, diterima di kampung. Kemanapun kalian pergi, kalian dihormati. Yang ketiga, setelah adab, akhlak, sopan santun, yang kedua tadi kemandirian, yang ketiga baru ilmu yang ketiga. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Hati-hati nak. Adab, akhlak. Mengapa Rasul diutus ke muka bumi ini? Kenapa Rasul diutus ke muka bumi ini? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka itu mari sama-sama ya kita mengamalkan Al-Quran. Di antara 5 tentang anak dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik. Tadi 3 ya, yang selanjutnya ada 5 tentang anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak itu zina. Apa itu zina? Perhiasan. Dia ganteng, berkumis lembut, berbulu dada, putih bersih, alhamdulillah, pandai komputer, pandai laptop, pandai basket, pandai main bola, pandai nyanyi, pandai basket, tapi sayang ilmu agamanya zero, sifrah, tak guna kelak di akhirat nanti. Duduk anak soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, anak fit. Nah, lahir ke dalam keadaan cacat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, lumpuh, gagal mental. Didik dia, rawat dia bunda. Ini amanah bu. Gara-gara kita merawat anak ini, membuat kita masuk dalam surga Firdaus. Ibu, sabar sebentar atas kenakalan anak bu. Ali Imran ayat 200 menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum. Bukankah takut? Takun itu Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Itu semua kurikulum Ramadan. Di situ takun. Kalau di sini bukan tuflihun. Ingat 183, 184, 185, 186, 187 surah Al-Baqarah. Itu kurikulum itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Kapan turunnya? Ada tanah suci Mekah, ada tanah suci Madinah. Itu nggak boleh masuk orang kafir. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan suci. Saya ulangi sekali lagi ya.
Ada tanah suci Mekah, ada tanah suci Madinah. Nggak boleh masuk orang kafir. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan suci, makanya nggak boleh buat dosa. Paham tuh? Karena ini bulan suci, makanya di bulan Sya'ban kita diperintahkan perbanyak maka itu Ali Imran bunda, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, isbiru, bersabar sebentar hidup di dunia. Sabar nak ya di pesantren ya. Manjadda, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kemenangan kecuali setelah bersusah, Pak. Wa man lazatu illa ba'da ta'bi. Ulang ya. Wa man lazatu illa ba'da. Tidak ada kesuksesan nak setelah kalian berusaha. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah malam keberapa? Malam keberapa? 16 hari. Dengan malam ini malam 17 kita sudah dididik, dibina, diospek, di pesantren kilatkan, digenjot, dipres, dikarantina di bulan suci Ramadan. Nanti kita lihat hasil ujiannya setelah Aidul. Jangan lihat hasil ujian 20 apa Ramadan ya. 29 tidak ada jawaban. Karena kita ikut ujian di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Hasilnya setelah Aidul Fitri. Bunda, bersabar bu, isbiru kata Allah dalam surah Ali Imran. Bersabarlah mendidik anak. Sabar atas kenakalan anak. Sabar sebentar bu, doakan bu, ya Allah, selamatkan anak-anakku dari narkoba. Mohon bunda, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah anak-anakku ulama yang istiqomah di jalanmu. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ya Allah generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu ada dengar bu? Ayah ada dengar? Saya bisa seperti ini, tahu nggak kenapa? Ini ada saksinya ini. Ini berkat doa ayah saya, berkat doa ibu saya bisa seperti ini. Saya nggak ada cita-cita menjadi penceramah, nggak ada cita-cita menjadi bawa zikir. Cita-cita saya ada dulu pedagang HP second. Ini juga HP second. Dagang, berdagang. 2007 saya pulang Mekah, ayah saya berubah. Ternyata berkat doa ayah, doa mama saya. Alhamdulillah dengan izin Allah, mama masih hidup, ayah sudah tidak ada lagi. Setiap kali saya diundang ke Medan, selalu saya bawa ayah. Selalu saya bawa terus. Akhirnya ayah pun meninggalkan dunia ini 2014. Ayah sudah berada di alam kubur. Ayah, berbahagialah kalian yang masih punya ayah. Berbahagialah kalian yang masih punya ibu nak. Makanya nak, siapa yang tidak ada lagi ayahnya, tunjuk tangan. Siapa yang ayahnya sudah tidak ada lagi? Pernah berjumpa sama ayah dalam mimpi nak? Dalam mimpi pernah berjumpa, kirim nak Al-Fatihah. Selama ayah, selama ibu masih di alam kubur, di alam barzah, mereka menanti doa dari anak. Tahu nggak doa siksa kubur yang bisa terhenti? Ada tahu doanya? Doa Nabi Ibrahim. Mari kita doakan untuk ayah ibu kita yang sudah berada di alam kubur. Apa doanya? Ada yang tahu? Ini doa ini bisa menghentikan siksa kubur untuk kedua orang tua kita. Mari sama-sama. Allahumma ghafirli zunubi wa li walidayya. Semuanya. Allahumma ghafirli zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semuanya. Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya. Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warham
Rabbayani saghiran warhamhuma kama Rabbayani. Sekali kita beristighfar untuk kedua orang tua kita yang berada di alam kubur, farrufi'at darajat, Allah angkat satu derajat untuk kedua orang tua kita. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah, Rasul pernah dibentangkan alam kubur di hadapannya. Rasul melihat seorang mayat sedang diazab, sedang disiksa, sedang dicambuk, tiba-tiba berhenti. Si mayat pun bertanya, ya Rasul, ya malaikat, lima takifu min darbik, apa yang menyebabkan kau berhenti menyiksaku? Apa jawab malaikat? Kaif adrib wa walada istaghfarallah. Bagaimana mungkin aku mengazabmu, hai mayat, sementara anak kandungmu yang masih hidup di muka bumi ini, yang lagi belajar di pesantren Nur Al-Radiyah ini, selalu beristighfar untukmu. Ya Allah, ampuni, maafkan dosa kedua orang tua kami. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Jangan disiksa ayah ibu kami, jangan diazab papa mama kami sehari dua hari, satu ahad dua ahad, sebulan dua bulan. Kalau doa anak diijabah oleh Allah, insya Allah siksa kubur bisa berhenti untuk ayah ibu kita. Makanya bu, bersabar sebentar urus anak, wasabiru, tingkatkan kesabaran, warabitu, pasang strategis. Ibu berdoa bu untuk anak bu, agar anak ibu menjadi anak yang soleh dan soleha, agar anak ibu bisa menjadi generasi Rabbani. Sangat butuh doa dari mama dan ayahnya. Yang keempat, wattaqullah, teruslah bertakwa. Ibu, kalau ibu orang yang bertakwa, ayah yang soleh, ibunya soleha, ibunya orang beriman, ayahnya orang taat kepada Allah, silahkan meninggal. Silahkan meninggal. Nanti Allah akan menjadi wali untuk anaknya. Kenapa? Karena ketaatan kedua orang tua kepada Allah. Karena kesolehan ayah ibunya terhadap Allah. Ayah ibunya ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa. Ayah ibunya taat kepada Allah, silahkan meninggal. Insya Allah, Allah akan menjadi wali untuk anak-anak kita. Kenapa? Atas kesolehan kedua orang tuanya, atas keimanan yang kuat kedua orang tuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Insya Allah, kalau bersabar, tingkatkan kesabaran, pasang strategis, terus bertakwa, insya Allah keluarga ayah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah anak-anak kita sukses, insya Allah anak-anak kita berhasil. Mudah-mudahan anak kita menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah SAW. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga dalam Al-Quran disebut dengan anak muzibul amal. Muzibul amal apa artinya? Anak yang membuat orang tua maksiat. Gara-gara beli iPhone untuk anak. Berapa iPhone sekarang? Berapa iPhone sekarang? Berapa iPhone sekarang? Hah? 25 juta. Apa ya? 25 gara-gara beli iPhone untuk anak, gara-gara beli mobil untuk anak, akhirnya ayah korupsi, akhirnya ayah menipu, akhirnya ayah Ini tiga, anak muzibul amal, anak yang membuat orang tuanya bermaksiat gara-gara kalian. Yang keempat, anak aduun lakum. Aduun apa artinya? Musuh bagi kita ayah ibu. Makanya bu, doakan bu, ya Allah, cabut sifat durhaka pada anak-anakku ya Rahman. Doa bu, cabut kenikmatan maksiat pada anak cucuku. Ya Allah, angkat kenikmatan narkoba pada anak cucuku ya Allah. Jadikanlah anak-anakku anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan insya Allah semua yang dididik di pesantren ini menjadi orang-orang yang soleh semuanya. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Mudah-mudahan semuanya insya Allah menjadi ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah dan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah.
angkat kedua tangan kalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, satu diijabah, maka semua kita akan diijabah. Mudah-mudahan semua yang hadir insya-Allah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta Rahmanur Rahim ya Allah. Anta Rahmanur Rahim ya Rahman. Anta Rahmanur Rahim ya Rahim. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati kasihanilah semua kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Rahmati kasihanilah kedua orang tua kami dengan ampunan-Mu. Rahmati kasihanilah guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin pesantren ini, pendiri-pendiri pesantren ini ya Allah. Rahmati dengan ampunan-Mu juga ya Rahim. Al-Malikul Qudusus Salam, ya Salam, salimna ya Allah. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang menadahkan tangan ke atas ini ya Allah. Selamatkan kami dari musibah, bencana, malapetaka ya Allah. Selamatkan keluarga besar guru-guru kami, keluarga ayah ibu kami, keluarga besar kami di rumah ya Allah. Selamatkan juga dari musibah, bencana, malapetaka ya Allah. Selamatkan keluarga kami dari fitnah dunia ini ya Rahman. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah dari tipu daya dunia ini ya Allah. Tancapkan iman pada anak didik kami ya Allah. Tancapkan iman pada ayah ibu kami ya Rahman. Tidak goyang sedikit pun dengan aliran-aliran yang ada ya Allah. Berkahilah pesantren yang kami cintai ini ya Allah. Berkahilah rumah tangga keluarga ayah ibu kami. Berkahilah keluarga guru-guru kami. Berkahilah ya Allah keluarga para pendiri pesantren ini, pimpinan pesantren ini. Panjangkan umur mereka semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mungkin ayah ibu kami sedang sakit di rumah. Kami hanya mohon ya Rahman ya Rahim, angkat penyakit kedua orang tua kami sebelum datang Idul Fitri bulan depan ya Allah. Mungkin di antara kedua orang tua kami ada utang piutang, lunasi utang kedua orang tua kami. Lunasi utang guru-guru kami ya Rahman. Mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kepada kami semua yang hadir kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kedua orang tua kami, kakek nenek kami, kakak adik kami ya Allah, seluruh keluarga besar kami. Ringankan semua kami dalam menghadapi hebatnya, dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Sakaratul maut. Sakaratul maut. Ya Allah, ringankan kami sekeluarga dalam menghadapi setiap musibah, bencana, malapetaka, penyakit yang menimpa diri kami ya Allah. Mohon jangan uji kami, jangan uji keluarga besar guru-guru kami, para pemimpin kami, para pendiri pesantren ini ya Allah. Ayah ibu kami, jangan uji kami di luar batas kemampuan kami ya Allah. Berikanlah kepada ayah ibu kami, keluarga besar guru-guru kami, keluarga besar pendiri pesantren ini ya Allah, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan husnuzon, baik sangka atas musibah, bencana, penyakit yang menimpa guru-guru kami dan keluarga besar kami ya Allah. Mohon bimbing kami, didik kami ke jalan-Mu ya Allah. Sekali lagi kami mohon ampuni dosa kedua orang tua kami. Bagi ayah ibunya sudah berada di alam kubur ya Allah, terimalah amal ibadah kedua orang tua kami. Jangan disiksa ayah ibu kami, jangan diazab papa mama kami ya Allah. Jadikanlah kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Selamatkan ayah ibu kami dari siksa kubur. Selamatkan semua kami yang hadir di masjid ini dari azab api neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah Dajjal ya Allah. Selamatkan keluarga besar kami dari fitnah Dajjal ya Allah. Selamatkan seluruh kami yang hadir maupun yang tidak hadir, keluarga-keluarga kami dari fitnah Dajjal yang akan datang ya Allah. Bimbing kami, didik kami,
agar kami selamat bahagia dunia akhirat ya Allah. Mohon ya Allah, kabulkan cita-cita kami ya Allah. Berkailah hajat sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu ya Nabi salam alaik ya Rasul ya Habib salam alaik salawatullah. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir bisa merayakan Idul Fitri bulan depan. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.